Ini adalah desa tersembunyi tanpa laki-laki. Tanpa laki-laki, mereka terus tumbuh. Darah ribuan tahun, asli. Ratu memilih 6 gadis muda setiap tahun. Biarkan mereka pergi keluar dan berhubungan seks dengan pria. Setelah hamil, dia menyelinap kembali ke desa untuk melahirkan bayinya. Pikir itu adalah pertumbuhan populasi. Jika Anda melahirkan seorang gadis, sang ibu akan menerima hadiah yang murah hati. Tapi jika itu laki-laki, dia akan dibuang tanpa ampun ke sungai. Tapi ingin menjadi pemburu iblis yang berkualitas, ini tidak mudah. Dan salah satunya adalah untuk memeriksa bagian pribadi setiap gadis. Kriteria kualitatif harus keperawanan. Yang kedua adalah memastikan pinggulnya besar dan halus. Karena itu menjamin kelahiran seorang putri. Untuk memastikan bahwa para wanita ini menyelesaikan tugas mereka, bisa kembali nanti. Tetua suku. Kehilangan mereka adalah gagasan bahwa manusia adalah iblis. Mereka diberitahu bahwa pria mungkin tampak tidak berbahaya di luar, tapi hati penuh dengan kejahatan dan keserakahan. Hanya wanita. Bermainlah kotor karena itu. Instruksikan mereka selama mereka muntah. Itu berarti ada kehidupan. Harus segera kembali ke desa untuk melahirkan. Akhirnya, mereka melewati lapisan seleksi. Akhirnya, 6 wanita terpilih. Mereka akan memikul tanggung jawab yang berat. Segera, di bawah bimbingan penjaga. Datang ke tepi pesona antara desa dan dunia luar. Dan alasan mengapa kota tersembunyi tidak ditempati oleh orang luar. Menemukan bahwa itu semua dilindungi oleh kabut di sini. Di kota kecil, penjaga membawa mereka ke tepi penghalang. Instruksikan mereka untuk memilih. Pilih pria yang kuat. Kembalilah segera setelah tubuhmu merespons. Dan saya memberi mereka masing-masing kunci kunyit. Jika kuncinya hilang, hal-hal tidak bisa kembali ke sini. Pada saat yang sama, kunci ini disebut emas di dunia luar. Ini adalah perlindungan yang diimpikan semua orang. Kirim lebih banyak dan ambil kuncinya. Taruh di kabut. Dalam sekejap kabut berangsur-angsur menghilang. Ada jalan keluar tersembunyi. Para wanita dipimpin oleh Guardians. Melangkah ke dunia luar, mereka belum pernah menginjakkan kaki. Bersiaplah untuk mencari iblis. Mereka yang telah diajari polisi selama 18 tahun. Pria lelah. Perhentian pertama mereka adalah gubuk jerami terpencil. Sebagai perhentian sementara mereka. Setelah berhenti dari kata sandi, orang yang tidak melihat pria dan wanita segera menerimanya dengan baik. Ini bukan hanya makanan. Beri mereka kembali, ganti dengan pakaian yang dikenakan oleh wanita di luar. Siap menuju pasar untuk mencari mangsa. Namun, sekali di negara putri, hewan yang mereka anggap sebagai dewa, sekarang hidangan anggur di sini. Pria itu muncul seolah-olah dia menyembunyikan pakaiannya dengan cepat. Bahkan saudara perempuan yang baik tercengang di tempat. Tidak dapat diterima perburuan pertama mereka. Itu berakhir dengan kegagalan. Namun, Song Bo yang melarikan diri tidak tahu kunci kerajaan putrinya jatuh. Dan ketika beberapa adik perempuan kembali ke Gen, gemetar di bulan News. Mohon ampun atas dosa-dosa mereka karena tidak menyelamatkan hewan-hewan kecil. Keesokan harinya, mereka semua berdandan. Ambil langkah percaya diri untuk berburu lagi. Semua orang seperti peri yang telah turun ke bumi. Namun, beberapa orang lebih beruntung kali ini. Kebetulan ada beberapa orang kuat yang menggembalakan ternak di hutan. Mereka berenam semuanya senang. Mereka semua berpikir tentang bagaimana menjatuhkan iblis di depan mereka. Saat ini, seorang wanita mengambil langkah 6 kerabat.
Pergi dulu. Siap tutup untuk semua orang. Ekspresi dan gerakannya yang menggaruk seketika merayu seorang pria. Apakah akan ada lagi? Yesus Kristus. Orang pertama yang makan kepiting, dan sisanya mendapat sulap. Wanita kedua berjalan mendekat. Hanya beberapa gerakan sederhana. Seketika membawa pria itu ke hutan. Saat itu, Sombo tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kehilangan kuncinya. Terlambat untuk menyapa dan mencarinya dengan benar. Tanpa curiga, sahabat Carla masih membuat emosi. Siap memilih yang kuat. Tanpa sadar meninjau gerakan cek gas Charlie. Tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi menemukan bahwa Sombo telah menghilang. Naluri pertama Kara adalah mencarinya. Tapi saya tidak memperhatikan bahwa seorang pria berbaju putih adalah menatap lurus ke arahnya. Sombo sedang mencari kuncinya. Secara tidak sengaja bertemu dengan pria seperti kekasih impian ini. Pria itu terlihat tampan. Songguo bengong. Hanya pria seperti itu, untuk layak menyandang status putrinya sebagai seorang putri, kawin dengannya. Saat ini di hati Sombo. Dulu sekali, pencarian kunci dilemparkan ke langit. Satu-satunya pikiran adalah mengambil pria itu. Selesaikan tugasmu. Namun, tindakan Sombo membuat pria itu ketakutan. Dia tidak mengerti jika wanita di depannya gila atau punya pertanyaan lain. Tapi Sombo tidak terlalu peduli. Dia harus hamil sebelum saudara perempuannya. Hanya dengan cara ini tidak akan hilang identitas putri negara putri. Setelah pemeriksaan yang cermat, kita akan memasuki topik. Tunjukkan pada pria seperti saudara perempuan. Perbedaan. Tanpa diduga, Sombo menghabiskan 18 seni bela diri. Pria itu tetap bergeming. Sedikit yang mereka tahu bahwa seorang pria adalah seorang pria sejati. Tapi dia tidak akan kaget naik kuda hanya karena kecantikannya. Sombo memutuskan untuk menyatakan niatnya secara langsung. Katanya dia ingin punya bayi bersamanya. Karena ini adalah indikasi dari Moon News. Pria itu merasa konyol setelah mendengar ini. Aku menertawakan absurditasnya. Dia berbohong tentang membiarkan dia pergi ke bawah pohon. Sombo mempercayainya. Menunggu dengan bodoh sepanjang hari. Namun, pria itu tidak pernah muncul lagi. Akhirnya Tara menemukannya. Setelah mengetahui bahwa kunci Sombo hilang, bujuk dia untuk menemukan seorang pria untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu.